Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fillah, tullabi hafizakumullah jami'an. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana di pertemuan yang ketujuh ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kemudahan-kemudahan untuk kita bisa melihat melanjutkan pelajaran kita yaitu kitab Al-Adab. Dan alhamdulillah kita sudah masuk di adab atau babu adabil kalam. Adab yang akan menjelaskan kepada kita tentang adab-adab yang perlu kita miliki, amalkan ketika kita akan berbicara. Dan kita sudah masuk di adab yang ketiga sekarang. Namun sebelum kita mulai, kaif halukum, semoga antum sampai saat ini di rumah sana masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga antum juga atau ana juga Allah berikan penjagaan serta keberkahannya kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Baik, silakan antum buka kita PDF-nya atau kitab adabnya dan kita lihat bersama-sama adab yang ketiga dari adab-adab berbicara. Al-adab al-thalith, yaqulu al-muallif hafizahullah ta'ala, al-kalimatu at-tayyibatu sadaqatun. Kalimat yang baik itu adalah sedekah. Maksudnya, kalau kita mampu mengucapkan ucapan yang baik, maka kita akan diberi pahala sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kabar gembira bagi orang-orang yang tidak memiliki harta benda untuk dia sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka masih ada cara-cara yang lain untuk kita bisa meraih pahala sedekah tersebut. Di antaranya dengan kita berusaha mengucapkan ucapan yang baik dalam ucapan-ucapan keseharian kita. Dallana hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu, adapun dalil yang menjelaskan akan adab yang ketiga ini, hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yang menunjukkan kepada kita ala annal mar'a ma'murun biqaulil khair, bahwa seseorang itu atau manusia itu diperintahkan, dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka melakukan atau mengucapkan ucapan-ucapan yang baik. Agama kita memberikan motivasi untuk perkara tersebut, lianna fihi dzikrun tadzkirun billah, karena dalam ucapan-ucapan yang baik itu yang pertama ada tadzkir, tadzkir, ada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, wa islah li dinihim wa dunyahum, dan dalam ucapan yang baik juga ini mampu mendatangkan perbaikan dalam agama kita dan dunia kita, wa islahu dzatil bain, dan juga dalam ucapan yang baik ini bisa mendatangkan perdamaian, menjauhkan permusuhan di antara kita dengan manusia yang lain. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kita dalam hadis-hadis Nabi kita Muhammad SAW tentang keutamaan ucapan yang baik ini. Di antaranya hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi kita bersabda SAW, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah. Setiap persendian yang dimiliki oleh manusia itu ada andilnya dalam bersedekah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu yaumin tatlu fihi syams, setiap hari ketika matahari terbit, ya'dilu baina itsnaini sadaqah, kita mendamaikan dua orang yang berseteru itu sedekah. Wa yu'inu ar-rajula 'ala dabbatihi fayahmilu 'alayha aw yarfa 'alayha mata'ahu sadaqah. Kemudian juga kita membantu orang, memberikan bantuan kepada orang, mengangkatkan barang orang sampai kita naikkan di atas kendaraannya, itu juga sedekah. Wal kalimatu thayyibatu sadaqatun, dan juga ucapan-ucapan baik kita yang akan bernilai sedekah. Wa kullu khutwatin yaqtuha ila salati sadaqah, dan setiap langkah yang kita langkahkan menuju masjid untuk salat itu juga akan bernilai sedekah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yumitul adza 'anil tariq sadaqah, dan juga kita menghindarkan gangguan di jalan-jalan itu juga akan bernilai sedekah dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak ucapan-ucapan yang baik yang kita enggak sadari itu bisa menyelamatkan diri kita, menyelamatkan diri pelakunya dari jurang neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini juga sesuai dengan hadis
ya Nabi kita Muhammad SAW dari sahabat Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu. Dzakaran naru fa'ashaha biwajhihi, ketika disebutkan kepada beliau SAW itu neraka, fa'ashaha, ya beliau mengkerut wajahnya, fata'awwadha minha, langsung minta perlindungan kepada Allah darinya. Tsumma dzakaran naru fa'ashaha biwajhihi, kemudian disebutkan lagi di hadapan beliau tentang neraka. Sama juga yang kedua kalinya, wajah beliau mengkerut, fata'awwadha minha, dan beliau pun meminta perlindungan kepada Allah dari neraka tersebut. Tsumma qala, kemudian dengan rasa takut Nabi kita bersabda SAW, ittaqun nar walau bisyaqqi tamrah. Ya, takutlah kalian kepada neraka Allah walau dengan ya bersedekah setengah kurma. Faman lam yajid fa bi kalimatin thayyibah, dan barang siapa yang tidak mendapati ya harta atau kurma yang harus disedekah, yang dengan itu ia bisa bersedekah, maka hendaknya dia bersedekah dengan apa? Dengan ucapan-ucapan yang baik. Jadi sekali lagi, ini merupakan kabar gembira kepada kita semua, ya bagi orang-orang yang tidak mampu bersedekah dengan harta bendanya, namun ia mampu, ya harus usahakan untuk bisa mendapatkan pahala sedekah ini dengan mengucapkan ucapan yang baik. Ikhwani fillah wa tullabi rahimani wa rahimakumullahu jami'an, itu adab yang ketiga. Kemudian adab yang keempat, fadlu qillatil kalami wa karahiyati kathratihi. Adab yang keempat yang menjelaskan kepada kita tentang keutamaan sedikit berbicara dan dimakruhkan banyak berbicara. Kenapa? Karena sebagaimana yang kita katakan di atas, ya ucapan kita ini semua akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ya, tidak ada satupun ucapan ya yang kita ucapkan melainkan di sana ada raqibun atid yang siap untuk mencatatnya. Kalau dia baik, maka kebaikanlah yang kita dapatkan, namun kalau dia buruk, maka hukumanlah yang akan kita dapatkan kelak pada hari kiamat, bahkan juga kadang di dunia. Oleh karena semakin kita bisa menjaga diri kita, ya sedikit kita berbicara, maka ini kita akan lebih selamat. Dan semakin banyak kita berbicara, apalagi ya dengan ucapan-ucapan yang sia-sia, maka ini bisa jadi akan bisa mendatangkan dosa bagi kita. Ja'a targhibu fil iqlali minal kalami fi ayyima hadithin. Apalagi telah banyak hadis dari Nabi kita Muhammad SAW yang menunjukkan akan bahwasanya keutamaan ya orang-orang yang mensedikitkan kalamnya. Wadhalika li'anna kathratahu yakunu sababan fil wuqu'i fil itsm. Karena banyak berbicara itu akan membawa manusia ya dalam perbuatan dalam dosa. Fala ya'man al-mukthir minhu, dan tidak ada yang bisa selamat ya dari dosa bagi orang-orang yang banyak berbicara. Nabi kita bersabda sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu, innallaha harrama 'alaikum uquqal ummahat. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas kalian ya durhaka kepada ibu-ibu kita. Wa man anwahat, orang yang suka mencegah diri tadi, yang memberikan bantuan, dan orang yang kikir rakus ya dalam perkara-perkara dunia. Wa wa'dul banat, menyanyiakan anak perempuan. Wa kariha lakum qila wa qal, dan dimakruhkan, dibenci atas kalian qila wa qal, banyak berbicara. Wa kathratis su'ali wa idha'atul mal, dan dimakruhkan, dibenci dari kalian juga ya banyak bertanya dan menyia-nyiakan harta-harta benda. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, man kathura kalamuhu kathura ya khata'uhu. Barang siapa yang banyak berbicara, maka dia akan banyak salahnya. Faman kathura khata'uhu kathurat dzunubuhu. Dan barang siapa yang banyak kesalahannya, maka dia akan banyak dosa-dosanya. Wa man kathura dzunubuhu fannaru aula bih. Dan barang siapa yang banyak dosanya, maka nerakalah yang paling pantas bagi dia. Oleh karena itu, ya kita harus menjaga lisan kita, ya jangan sampai kita ini banyak berbicara, terlebih dalam ucapan-ucapan yang tidak ada yang manfaatnya sama sekali. Dalam hadis yang lain, ya Nabi kita bersabda sallallahu, inna min ahabbikum ilayya, dan sesungguhnya orang yang paling aku cintai, wa aqrabikum minni majlisan, dan orang yang paling dekat denganku kelak pada hari kiamat, ahasinukum akhlaqa, yaitu pada yang paling baik akhlaknya. Wa inna abghadakum ilayya, dan orang yang paling aku benci,
wa ab'adakum minni majlisan yaumal qiyamah, dan orang yang paling jauh denganku kelak pada hari kiamat ats-tsartsarun wal mutasyaddiqun wal mutafayhiqun. Ats-tsartsarun wal mutasyaddiqun dan wal mutafayhiqun, ini satu maknanya apa itu? Orang-orang yang banyak berbicara. Yang dua, ats-tsartsarun wal mutasyaddiqun, ini apa? Orang-orang yang ats-tsartsarun adalah orang yang paling banyak bicaranya. Adapun al-mutasyaddiqun dan al-mutafayhiqun, qalu ya Rasulullah qad alimna ats-tsartsarun wal mutasyaddiqun famal mutafayhiqun, kami telah mengetahui ya siapa ats-tsartsarun dan al-mutasyaddiqun, yaitu orang-orang yang banyak bicara. Famal mutafayhiqun, dan siapa orang yang dikatakan al-mutafayhiqun? Qala al-mutakabbirun, yaitu orang-orang yang sombong. Ikhwani fillah wa tullabi rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini dia adab yang keempat, ya semoga kita bisa memahaminya dan mengambil faedah darinya, dan kita akan lanjutkan lagi pada pertemuan yang berikutnya insyaallah taala. Wassallallahu wasallam ala nabiyina al-karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.